Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen kami, Bu kepada Ibu Nila Afningsi, SPD MPD, sudah memberikan kepada kami tugas PPT video mengenai landasan filsafat pendidikan, idealisme dan realisme. Nah, di mana saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Retno Gayatri, NIM 181111449, Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Muslim Nusantara. Sebelum masuk kepada materi inti, kita harus mengetahui apa itu landasan, filsafat, dan pendidikan. Landasan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar, atau istilah landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai tumpuan. Filsafat. Filsafat berasal dari dua suku kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu philein berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Adapun dalam KBBI bahwa filsafat berarti sikap hidup atau pandangan hidup. Adapun karakteristiknya dapat didefinisikan 6 hal berkenaan dengan karakteristik filsafat, yaitu pertama, objek yang dipelajari filsafat atau objek studi. Yang kedua, proses berfilsafat atau proses studi. Yang ketiga, tujuan berfilsafat. Yang keempat, hasil berfilsafat atau hasil studi. Yang kelima, penyajian. Yang keenam itu sifat kebenarannya. Nah, cabang-cabang filsafatnya itu ada beberapa atau ada 2, ya. Yang pertama itu cabang filsafat umum terdiri atas metafisika yang meliputi 1, metafisika umum atau ontopologi. Yang kedua itu metafisika khusus yang meliputi cabang. Metafisika khusus yang meliputi cabang ini ada beberapa bagian, yaitu kosmologi, teologi, dan antropologi. Yang kedua itu cabang filsafat umumnya epistemologi, logika, dan terakhir itu aksiologi. Aksiologi itu terdiri dari etika dan estetika. Cabang-cabang filsafat yang kedua yaitu filsafat khusus, di mana ada filsafat hukum, filsafat ilmu, filsafat seni, filsafat pendidikan, dan banyak lainnya. Nah, apa sih pendidikan itu? Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
Dapat kita simpulkan bahwa landasan filsafat pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Sebab itu, terdapat hubungan implikasi antara gagasan-gagasan dalam cabang-cabang filsafat untuk terhadap gagasan-gagasan pendidikan. Landasan filosofis pendidikan memiliki karakteristik dan aliran yang sama dengan karakteristik dan aliran-aliran yang ada dalam filsafat tersebut. Oke, kita masuk pada materi inti, yaitu landasan filsafat pendidikan, idealisme dan realisme. Yang pertama, landasan filosofis pendidikan idealisme. A. Konsep filsafat. Metafisika. Hakikat realitas. Menurut para filsuf idealisme, hakikat realitas bersifat spiritual daripada bersifat fisik, atau bersifat mental daripada bersifat material. Hal ini sebagaimana dikemukakan Plato bahwa di dunia yang kita lihat, kita sentuh, dan kita alami melalui indera bukanlah dunia yang sesungguhnya, melainkan suatu dunia bayangan atau a copy world. Dunia yang sesungguhnya adalah dunia ide-ide atau the world of ideas. Hakikat manusia bersifat spiritual dan kejiwaan. Berkenaan dengan ini, setiap manusia memiliki bakat kemampuannya masing-masing yang mengimplikasikan status atau kedudukan dan peranannya di dalam masyarakat atau negara. Kita ambil contoh dari teori Plato tentang 3 bagian jiwa, di mana Plato's tripartite Theory of the Soul. Menurut Plato, setiap manusia memiliki 3 bagian jiwa, yaitu nous. Nous itu akal atau pikiran, yang merupakan bagian rasional. Yang kedua, thumos. Thumos itu semangat atau keberanian. Nah, yang ketiga itu epitumia. Epitumia itu keinginan, kebutuhan, atau nafsu. Berdasarkan uraiannya, dapat kita simpulkan bahwa hakikat manusia bukanlah badannya, melainkan jiwa atau semangatnya atau spiritnya itu. Manusia adalah makhluk berpikir, mampu memilih atau bebas. Hidup dengan suatu aturan moral yang jelas dan bertujuan. Tugas dan tujuan hidup manusia itu adalah hidup sesuai dengan bakatnya serta nilai dan norma moral yang diturunkan oleh yang absolut. Dari epistemologi, hakikat pengetahuannya itu proses mengetahui terjadi dalam pikiran. Manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir. Bagi penganut idealisme objektif seperti Plato, ide-ide merupakan esensi yang keberadaannya bebas dari pendirian. Sedangkan bagi penganut idealisme subjektif seperti George Berkeley, bahwa manusia hanya dapat mengetahui dengan apa yang ia persepsi. Karena itu, pengetahuan manusia hanyalah merupakan keadaan dari pikirannya atau idenya. Adapun setiap rangsangan yang diterima oleh pikiran, hakikatnya diturunkan oleh bersumber dari Tuhan. Tuhan adalah spirit yang tak terbatas. Itu menurut dari Callahan and Clark tahun 1983.
Dari hakikat nilainya itu, para filsuf idealisme sepakat bahwa nilai-nilai bersifat abadi. Menurut penganut idealisme teistik, nilai-nilai abadi berada pada Tuhan. B. Implikasi terhadap pendidikan. Nah, ini ada beberapa, yaitu tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan adalah untuk membantu perkembangan pikiran, bakat, insani, dan diri pribadi self atau siswa. Kurikulum pendidikan. Pendidikan ini ada pendidikan reguler dan praktis. Nah, metode pendidikan yang dipakai, metode pendidikannya itu struktur kelas hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir dan untuk menggunakan kriteria penilaian moral dalam situasi-situasi konkret dalam konteks pelajaran. Namun demikian, tidak cukup mengajar siswa yang tidak cukup mengajar siswa tentang bagaimana berpikir, sangat penting bahwa apa yang siswa pikirkan menjadi kenyataan dalam perbuatan. Nah, peranan guru dan siswa mampu menciptakan lingkungan pendidikan serta memberikan teladan. Kedua itu bebas mengembangkan kepribadian dan bakatnya. Oke, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu landasan filosofis pendidikan realism. Konsep filsafat umum. Metafisika, hakikat realitasnya menurut Cullen and Carl 1983, di dunia banyak hukum-hukum alam yang menentukan keteraturan dan keberadaan setiap yang hadir dengan sendirinya dari alam itu sendiri. Realitas hakikatnya bersifat objektif, artinya bahwa realitas berdiri sendiri, tidak tergantung atau tidak bersandar kepada pikiran, jiwa, spirit, bahkan roh. Namun demikian, mereka tetap mengakui keterbukaan realitas terhadap pikiran untuk dapat mengetahuinya. Hanya saja, realitas atau dunia itu bukan berbeda dengan pikiran atau keinginan manusia. Hakikat manusia adalah bagian dari alam, dan ia muncul di alam sebagai hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam. Hakikat manusia didefinisikan sesuai dengan apa yang dapat dikerjakannya. Pikirannya atau jiwa adalah suatu organisme yang sangat rumit yang mampu berpikir. Namun, Edward J. Power 1982 mengatakan bahwa sekalipun manusia mampu berpikir, ia bisa bebas atau tidak bebas. Epistemologi, hakikat pengetahuannya. Ketika lahir, jiwa atau pikiran manusia adalah kosong. Saat dilahirkan, manusia tidak membawa pengetahuan atau ide-ide bawaan. John Locke mengibaratkan pikiran atau jiwa manusia sebagai tabula rasa atau meja lilin, kertas putih yang belum ditulisi. Pengetahuan diperoleh manusia bersumber dari pengalaman indera. Manusia dapat menggunakan pengetahuannya dalam berpikir untuk menemukan objek-objek serta hubungan-hubungannya yang tidak ia persepsi. Callahan and Cart
1983. Aksiologi, hakikat nilainya yaitu karena manusia adalah bagian dari alam, maka ia pun harus tunduk kepada hukum-hukum alam. Demikian pula masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Edward G. Power 1982 bahwa ia mengatakan tingkah laku manusia diatur oleh hukum alam dan pada tingkat yang lebih rendah diuji melalui konvensi atau kebiasaan dan adat istiadat di dalam masyarakat. B. Implikasi terhadap pendidikan. Tujuan pendidikannya itu adalah untuk penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Kurikulum pendidikannya berpusat pada isi mata pelajaran, yaitu adapun mata pelajaran terdiri atas sains atau IPA, matematika, ilmu kemanusiaan, dan IPS, serta nilai-nilai kurikulum tersebut harus memuat pengetahuan dan nilai-nilai esensial kebudayaan yang diberlakukan sama untuk semua siswa. Kurikulum direncanakan dan ditentukan oleh guru. Kurikulum realisme bersifat subjective method Cantorit. Nah, metode mengajarnya yang utama adalah pembiasaan. Para siswa hendaknya belajar melalui pengalaman langsung ataupun pengalaman tidak langsung. Peranan gurunya cenderung bersifat otoriter. Guru harus menguasai pengetahuan dan keterampilan teknik-teknik mengajar. Nah, guru harus memiliki kewenangan dalam membentuk prestasi siswa, dan adapun siswa berperan untuk menguasai pengetahuan, harus taat pada aturan disiplin.